Horas. Renungan Harian Carpe Diem kembali menjumpai Anda sekalian hari ini Kamis 4 Agustus 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Ende nomor 428, baitnya yang pertama dan kedua. Firman Tuhan hari ini adalah yang tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Seorang ayah marah kepada anaknya oleh karena kesalahan yang cukup serius yang dilakukan anaknya tersebut. Karena kemarahannya itu, sang ayah mengurung anaknya dan tidak memberi dia makan untuk beberapa saat. Namun ketika ayahnya melihat bahwa sang anak kondisinya menjadi lemas, maka sang ayah berbelas kasihan dan mengakhiri hukuman itu dan segera memeluk dan memberikan anaknya makan, juga sentuhan kasih sayang. Kesalahan yang telah dilakukan oleh orang Israel telah membuat Allah juga murka dan menghukum umatnya itu. Mereka dibuang ke negeri-negeri lain, dan tanah Israel menjadi tanah jerahan serta olok-olok oleh bangsa-bangsa. Ladang-ladang Israel tak lagi ada yang mengerjakan. Kelaparan pun melanda sisa-sisa umat Israel yang masih dibiarkan tinggal di tanah itu. Namun kondisi itu juga membuat hati Allah berbelas kasihan. Allah tidak sampai hati membiarkan Israel terus-menerus menjadi bahan olok-olok dan tempat penjarahan bangsa-bangsa. Belas kasihannya itu membuat Allah berinisiatif untuk mengampuni kesalahan umatnya. Dan Ia akan mengakhiri masa kelam itu, melepaskan umatnya dari segala dosa dan kenajisan mereka. Tanah Israel dipulihkan, dan Ia menumbuhkan dan memperbanyak gandum, sehingga Israel tidak lagi mengalami kelaparan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dosa dan kesalahan kita manusia telah membuat kita menjadi berada di bawah hukuman Allah, yaitu maut. Tidak sedikit juga manusia yang jatuh ke dalam dosa telah menjadi budak dosa, terus-menerus melakukan kesalahan dan kehendak dosa yang tidak berdaya untuk lepas dari kuasa dosa itu. Mengandalkan usaha sendiri, kita tidak mungkin lepas dari kuasa dosa dan maut. Namun kita patut bersyukur bahwa Allah berbelas kasihan atas kondisi kita. Ia tahu kondisi kita yang tak mungkin melepaskan diri dari kuasa dosa. Ia tahu bahwa kita hanya akan berakhir kepada maut karena dosa. Dan karena itu Allah berinisiatif datang dalam diri Yesus Kristus untuk memberi pengampunan. Kematian Kristus di kayu salib menjadi jalan bagi setiap kita yang percaya untuk lepas dari dosa dan kenajisan kita. Dan Allah juga mencurahkan Roh Kudus
untuk menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih, sehingga hidup kita menjadi lebih sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena itu, jikalau kita pada saat ini masih dalam kehidupan yang dikuasai dosa, datanglah kepada Allah, dan Kristus akan membersihkan kita dari dosa dan kenajisan, dan kemudian mengubah hidup kita menjadi kemuliaan bagi namanya, seturut dengan kehendak-Nya, di dalam kuasa Roh Kudus yang membimbing. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang berinisiatif menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk memberi pengampunan kepada kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami untuk membuat kami datang kepadamu, sehingga kami tidak membiarkan diri kami terus-menerus dalam dosa, namun bersedia untuk Engkau ubahkan, sehingga kami boleh menjadi seperti yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian. Amin.